Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok H Biofarmasetika akan membahas tentang topik tentang parameter yang berpengaruh terhadap absorpsi obat. Kami dari kelompok H Biofarmasetika yang beranggotakan 4 orang, yaitu Natalia Gustagulindari, Nurul Fajriani, Safieri Yosieri, dan Dinda Ayunining. Pertama, kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari absorpsi, yaitu merupakan suatu proses pergerakan partikel-partikel obat dari saluran gastrointestinal ke dalam cairan tubuh, di mana akan melalui absorpsi pasif, absorpsi aktif, ataupun pinositosis. Absorpsi pasif itu umumnya terjadi melalui difusi ataupun pergerakan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dan dengan proses difusi ini, obat tidak akan memerlukan energi untuk menembus membran. Kemudian, absorpsi aktif itu adalah absorpsi yang membutuhkan karier ataupun pembawa, di mana untuk bergerak melawan perbedaan konsentrasi. Misalnya sebuah enzim ataupun protein itu dapat membawa obat-obat menembus membran. Dan juga yaitu pinositosis berarti membawa obat menembus membran dengan proses menelan. Selanjutnya ada proses absorpsi obat. Pada awalnya, proses yang terjadi adalah desintegrasi, yaitu pemecahan zat atau molekul menjadi lebih kecil. Kemudian terjadi disolusi sehingga obat berada dalam keadaan terlarutnya. Kemudian, dalam lumen saluran cerna, kemungkinan obat akan mengalami penguraian karena pH lambung, atau karena enzim, atau karena flora pada saluran cerna, atau karena komponen lainnya. Selanjutnya, yaitu proses absorpsi atau proses penembusan obat ke dinding saluran cerna menuju sirkulasi sistemik. Pada tahap ini, kemungkinan obat mengalami metabolisme. Metabolisme obat pada proses absorpsi ini dapat terjadi di hati melalui vena porta sebelum masuk ke sirkulasi sistemik. Peristiwa ini biasa dinamakan dengan first pass effect atau metabolisme lintas pertama. Berkurangnya obat selama proses absorpsi sehingga menyebabkan jumlah obat tersebut mengalami eliminasi presistemik. Tempat terjadinya absorpsi obat. Rute pemberian obat tentunya ditentukan oleh sifat dan tujuan dari penggunaan obat, sehingga dapat memberikan efek terapi yang tepat. Terdapat dua rute pemberian obat yang utama, yaitu enteral dan parenteral. Pada pemberian enteral merupakan rute pemberian obat yang nantinya akan masuk melalui saluran cerna. Kemudian, penggunaan parenteral digunakan untuk obat yang absorpsinya buruk melalui saluran cerna dan untuk obat seperti insulin yang tidak stabil dalam saluran cerna. Pemberian parenteral juga digunakan untuk pengobatan pasien yang tidak sadar dan dalam keadaan yang memerlukan kerja obat yang cepat. Pemberian parenteral memiliki kontrol paling baik terhadap dosis yang sesungguhnya dimasukkan ke dalam tubuh. Yang pertama ada pemberian melalui oral. Yang kedua, pemberian melalui bukal atau sublingual atau pemberian melalui rongga mulut. Yang ketiga, ada pemberian melalui rektum. Yang keempat, ada pemberian obat melalui injeksi intravena.
Yang kelima, selain pemberian injeksi melalui intravena, ada pula injeksi yang melalui subkutan. Selanjutnya, ada injeksi yang melalui intramuskular atau di otot. Yang ketujuh, ada pemberian obat melalui intratekal. Yang kedelapan, ada pemberian obat melalui intranasal atau melalui hidung. Selanjutnya, ada pemberian obat melalui intraokular atau obat dimasukkan ke dalam bagian mata. Yang ke-10, ada pemberian obat melalui inhalasi atau melalui sistem pernafasan. Selanjutnya, ada pemberian obat melalui topikal atau melalui permukaan kulit. Yang terakhir, ada penggunaan obat melalui transdermal atau pemakaian obat pada kulit yang biasanya menggunakan transdermal patch. Selanjutnya, parameter yang berpengaruh terhadap absorpsi obat itu ada bentuk sediaan obat. Nah, bentuk sediaan obat di sini merupakan faktor yang mempengaruhi absorpsi obat pada saluran cerna. Nah, bentuk sediaan terutama berpengaruh terhadap kecepatan absorpsi obat yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi intensitas respon biologi. Nah, bentuk sediaan pil, tablet, kapsul, suspensi, emulsi, serbuk, dan larutan. Proses absorpsi obat memerlukan waktu yang berbeda-beda dan jumlah ketersediaan hayati kemungkinan juga berlainan. Nah, ukuran partikel bentuk sediaan juga mempengaruhi absorpsi obat. Makin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan yang bersinggungan dengan pelarut itu makin besar. Nah, sehingga nanti kecepatan melarut obat makin besar juga. Adanya bahan-bahan tambahan atau bahan pembantu seperti pengisi, licin, penghancur, pembasah, dan emulgator dapat mempengaruhi waktu hancur dan melarut obat yang akhirnya berpengaruh terhadap kecepatan absorpsi obat. Parameter selanjutnya yang berpengaruh itu ada ukuran partikel. Nah, obat sediaan padat seperti kapsul, tablet, dan sirup kering itu kebanyakan mempunyai ukuran partikel yang kecil. Nah, ukuran partikel bahan obat padat itu mempunyai peranan penting dalam farmasi. Kenapa? Sebab ukuran partikel itu kan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembuatan sediaan obat dan juga terhadap efek fisiologinya. Nah, secara klinik, ukuran partikel suatu obat itu dapat mempengaruhi pelepasannya dari bentuk-bentuk sediaan yang diberikan secara oral, parenteral, rektal, dan topikal. Penurunan ukuran partikel dapat meningkatkan laju absorpsi dan berpengaruh pada proses pelarutan. Nah, jadi ketika suatu partikel itu diturunkan ukurannya, dia itu dapat meningkatkan laju absorpsi dan juga berpengaruh pada proses pelarutannya. Nah, pengurangan ukuran partikel juga berperan tidak hanya pada laju penyerapan atau laju absorpsi, tetapi juga pada kecilnya derajat kelarutan suatu senyawa. Contoh pengaruh ukuran partikel pada penggunaan per oral diselfulvin yang diabsorpsi secara lambat. Nah, dengan memperkecil ukuran partikel dari obat diselfulvin tadi, absorpsi dapat ditingkatkan. Jadi absorpsi diselfulvin itu dapat ditingkatkan dengan memperkecil ukuran partikelnya.
Nah, kurun partikel yang kecil itu berdampak kepada luas permukaan yang makin meningkat, sehingga diperoleh laju disintegrasi yang tinggi. Nah, hal tersebut pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan bioavailabilitas dari suatu obat aktif. Kemudian pengaruh daya larut obat, kelarutan, disolusi, dan permeabilitas obat atau zat aktif farmasi pada saluran gastrointestinal merupakan parameter penting yang mengendalikan absorpsi dan bioavailabilitas obat. Contohnya, kelarutan obat dalam air itu merupakan hal penting untuk penghantaran oral dan juga parenteral. Hal ini terkait dengan desain dan proses pengembangan sediaan obat. Kelarutan obat selaras dengan laju disolusi, di mana sediaan obat padat perlu mengalami pelepasan dari sediaannya dan larut dalam larutan gastrointestinal. Oleh karena itu, laju disolusi pun menjadi suatu hal yang kritis. Obat yang sukar larut air merupakan sebuah tantangan dalam studi mengenai struktur kimia obat dalam pengembangan desain formulasi, karena hanya obat yang larut air yang dapat diabsorpsi oleh membran sel untuk mencapai target aksi obat. Obat yang akan diabsorpsi harus berada dalam bentuk larutan air pada sisi absorpsi. Obat yang sukar larut air dan disolusinya rendah dalam larutan gastrointestinal akan menghasilkan bioavailabilitas oral yang rendah, sehingga peningkatan kelarutan dan laju disolusi menjadi suatu tantangan dalam pengembangan sediaan farmasi. Kelarutan zat aktif. Kelarutan merupakan keadaan suatu senyawa baik pada cair ataupun gas yang akan membentuk larutan homogen. Kelarutan tersebut bergantung pada pelarut yang digunakan serta suhu dan tekanan. pKa dan derajat ionisasi. Ketika asam ditambahkan di air, pH-nya menurun. Keasaman larutan ditentukan oleh konsentrasi protonnya dan digambarkan oleh skala pH yang dirumuskan sebagai pH sama dengan minus log konsentrasi asam atau konsentrasi proton. Perubahan satu digit pada pH dianggap setara dengan perubahan konsentrasi proton sebanyak 10 kali lipatnya, diterangkan oleh Shimazu. Asam meliputi asam kuat yang terdisosiasi sempurna di air dan asam lemah yang hanya larut sebagian di air. Ketika asam larut, asam itu akan melepaskan proton yang membuat larutan menjadi asam. Tapi asam lemah memiliki disosiasi, kondisi terdisosiasi dan kondisi tidak terdisosiasi, karena yang terdisosiasi atau terlarut itu hanya sebagian yang saling berhubungan, dan di hubungan ini disimpulkan oleh persamaan berikut. Perbandingan konsentrasi dari keduanya menghasilkan kondisi analitik waku yang dirumuskan sebagai Ka, konstanta disosiasi. Ka dalam hal ini adalah konstanta disosiasi asam, sama dengan konsentrasi asam dikali konsentrasi A dibagi konsentrasi H dan A. Ka menampilkan tingkat kemudahan pelepasan proton dari suatu asam lemah berbeda dengan yang lain berdasarkan jumlah H+ dari larutan. Sebagai contoh, asam karboksilat normalnya memiliki nilai Ka konstan sebesar 10⁻³ sampai 10⁻⁶. Ini adalah digit yang tidak praktis, sehingga dipraktiskan dengan mengubah Ka menjadi pKa yang nilainya setara dengan minus log Ka. Sebagai contoh, bila asam Ka konstan asam asetat adalah 10⁻⁴,8, Ka-nya ditulis 4,8, jadi hanya pangkatnya saja yang ditulis, sehingga mempermudah perhitungan. Dan tadi kan sudah dijelaskan bahwa Ka berhubungan dengan pH, sementara pKa berhubungan dengan Ka, maka otomatis kita bisa tarik kesimpulan bahwa pKa berhubungan dengan pH, dan dirumuskan dalam persamaan Henderson-Hasselbalch, yakni pH sama dengan pKa tambah log A dibagi A ion. Itu untuk asam lemah, dan untuk basa lemah juga sebenarnya juga lebih kurang sama.
dengan konsentrasi A adalah kadar obat dalam bentuk ion, dan AH adalah kadar obat dalam bentuk molekuler, satu yang nilainya setara dengan 1 dikurang alfa. Nilai pKa senyawa dapat ditentukan dengan metode titrasi asam basa, titrasi potensiometri, dan spektrofotometri. Untuk penentuan pKa dengan metode spektro dapat dilakukan penentuan secara langsung rasio spesies atau bentuk molekuler terhadap suatu spesies ionik dalam satu seri larutan datar yang nilai pH-nya sudah dapat diukur. Dikutip dari Shimadzu. Semakin dekat ukuran pKa terhadap pH permukaan target terapi, maka semakin cepat waktu onset obat. Sebab pKa didefinisikan sebagai pH pada situasi terionisasi dan tidak terionisasi berada pada kadar yang setara. Banyak obat yang merupakan asam atau basa lemah. Semakin banyak bagian dari obat yang terionisasi, maka semakin besar peluang obat untuk menjadi larut lemak dan ditransfer menembus membran via difusi pasif. Masuk ke koefisien partisi, bukan pastisi, salah ketik. Ya, koefisien partisi disebut juga koefisien distribusi, adalah perbandingan dari jumlah zat yang terdistribusi di antara dua fase zat yang tidak bercampur dalam kondisi imbang atau stabil. Koefisien partisi juga dapat didefinisikan sebagai rasio atas waktu yang dibutuhkan antara fase gerak dan diam yang setara dengan rasio dari konsentrasi kedua region. Semakin besar tingkat kelarutan senyawa, semakin tinggi koefisien partisinya. Hal ini juga menandakan semakin tingginya permeabilitas membran terhadap senyawa tertentu. Contohnya kelarutan air terhadap hidroksil, karboksil, dan gugus amino. Ketiga kelompok senyawa itu bisa dilarutkan di pelarut organik. Permeabilitas membran sel cenderung kecil pada ketiga golongan senyawa tadi. Hal ini dikarenakan membran sel itu memiliki lapisan lipid, lipoprotein, dan sedangkan ini akan mengganggu tiga golongan senyawa tadi yang yang tadi hidroksil, karboksil, dan gugus amino, karena gugus ini bersifat hidrofil. Sementara senyawa-senyawa yang lipofilik seperti residu-residu metil dan cincin-cincin hidrokarbon lebih mudah masuk menembus membran, tapi ini tidak selamanya terjadi seperti itu. Sebagai contoh, air adalah senyawa polar, berarti air adalah lawannya senyawa-senyawa lipofilik, senyawa-senyawa organik, lawan dari senyawa organik. Namun memiliki kemampuan permeabilitas yang cukup tinggi terhadap membran, karena air memiliki ukuran massa molekul yang lebih kecil, sehingga difusi atas air pun bisa terjadi meskipun air bukan senyawa yang lipofilik. Faktor biologis absorpsi. Absorpsi merupakan suatu peristiwa perubahan konsentrasi yang terjadi pada bidang batas antara dua fase, karena zat dari fase yang satu melekat pada fase yang lain. Kalau absorban adalah senyawa yang mengabsorpsi, dan absorbat adalah zat yang diserap oleh absorban. Secara umum, kita terlepas dari apakah itu absorpsi fisika, kimia, atau biologi, kita semua sepakat bahwa luas permukaan, ukuran pori, dan waktu kontak adalah faktor penting yang menentukan seberapa baik atau seberapa lancar absorpsi dari yang terjadi pada suatu peristiwa. Pada kasus luas permukaan, semakin halus partikel absorban, maka semakin banyak absorban sehingga mempercepat proses absorpsi. Faktor lain adalah ukuran pori membran dan waktu kontak. Waktu kontak yang lebih lama lebih baik pada membran maupun pada reseptor memungkinkan proses difusi dan penempelan molekul absorbat berlangsung dengan baik. Untuk waktu kontak sebenarnya tanpa dijelaskan juga cukup jelas sih, karena makin lama menempel kan peluang untuk terjadi absorpsi makin banyak. Konsentrasi zat-zat organik turun apabila waktu kontaknya di bawah dari standar yang seharusnya. Adapun waktu kontak berkisar antara 10 sampai 15. Sekian dari video penjelasan kami.
Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.